Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 22 mata kuliah keterampilan dasar mengajar akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan memberi penguatan. Penyampaian materi kali ini akan disampaikan oleh saya, Imro'atul Lutfia Mahmada, dengan NIM 126204203 bersama rekan saya Maida Aulia Napaluti dengan NIM 126204209. Pembahasan yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian penguatan, kedua, tujuan dan manfaat penguatan, ketiga, bentuk atau jenis penguatan, dan keempat, yaitu prinsip penggunaan penguatan. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian penguatan. Secara psikologis, setiap orang membutuhkan penghargaan terhadap usaha yang telah dilakukannya. Penghargaan yang diberikan terhadap seseorang yang telah menunjukkan perbuatan baik tidak selalu harus dalam bentuk materi, akan tetapi bisa dilakukan dalam bentuk lain seperti memberikan pujian. Pujian melalui kata-kata atau memberikan respon positif terhadap perilaku yang telah ditunjukkan seseorang disebut sebagai penguatan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penguatan pada dasarnya adalah suatu respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan baik yang dapat memacu terulangnya perbuatan baik tersebut. Dalam pengertian lain yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya bahwa keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Dari dua pengertian keterampilan penguatan yang telah disampaikan di atas, secara substantif memiliki kesamaan terutama dilihat dari beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon, yaitu respon atau tanggapan yang diberikan atau ditujukan kepada seseorang atau siswa untuk memberikan apresiasi sekaligus sebagai informasi yang terkait dengan perilaku atau kinerja yang telah dilakukannya. Yang kedua, yaitu modifikasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku yaitu terkait dengan bentuk atau jenis respon yang diberikan sebagai bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Dan yang ketiga yaitu koreksi atau dorongan. Melalui pemberian penguatan dalam bentuk respon apapun harus ditujukan pada upaya memberikan dorongan kepada siswa untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya baik akademik maupun non-akademik. Tujuan dan manfaat penguatan. Tujuan dan manfaat konkret yang akan dirasakan oleh siswa melalui penerapan keterampilan penguatan antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa belajar. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Yang kelima, memelihara iklim kelas yang kondusif. 3. Bentuk atau jenis penguatan. Model atau bentuk penguatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Penguatan verbal. Penguatan verbal merupakan respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau respon belajar siswa yang disampaikan melalui bentuk kata-kata atau lisan atau kalimat ucapan verbal. Yang kedua ada penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal sebaliknya dari penguatan verbal, yaitu respon terhadap perilaku belajar atau respon siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan lisan verbal, melainkan dengan perbuatan atau isyarat-isyarat tertentu yang menunjukkan adanya pertautan dengan perbuatan belajar siswa. Adapun jenis-jenis respon penguatan yang digolongkan ke
ke dalam penguatan nonverbal. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada mimik dan gerakan badan. Mimik muka dan gerakan badan tertentu yang dilakukan oleh guru seperti mengekspresikan wajah ceria, senyuman, anggukan kepala, mengacungkan ibu jari, tepukan tangan, dan gerakan-gerakan badan lainnya. Sebagai tanda kepuasan guru terhadap respon siswanya. Yang kedua ada gerak mendekati. Gerak mendekati dilakukan guru dengan cara menghampiri siswa, berdiri di samping siswa, atau bahkan duduk bersama-sama dengan siswa. Pada saat guru mendekati siswa, siswa merasa diperhatikan sehingga siswa akan merasa senang dan aman. Yang ketiga ada sentuhan. Penguatan dalam bentuk sentuhan yaitu dilakukan dengan adanya kontak fisik antara guru dengan siswa atau yang disebut dengan gestur. Misalnya dengan berjabat tangan, menepuk, mengelus anggota-anggota badan tertentu yang dianggap tepat dan bentuk lain yang sejenis. Yang keempat ada kegiatan yang menyenangkan. Untuk meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa, guru dapat melakukan penguatan dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan kemampuannya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Misalnya, bagi siswa yang telah menyelesaikan tugas lebih dahulu, guru memberi kesempatan kepada siswa tersebut untuk membimbing teman-temannya yang belum selesai. Yang kelima, pemberian simbol atau benda. Simbol adalah tanda-tanda yang diberikan atau dilakukan guru terkait dengan perilaku belajar siswa. Misalnya, memberi tanda checklist, paraf, komentar tertulis, tanda bintang, dan simbol-simbol lainnya yang menunjukkan bentuk penghargaan kepada siswa. Yang keenam, ada penguatan tak penuh. Penguatan tak penuh yaitu respon atas sebagian perilaku belajar siswa yang belum tuntas. Misalnya, apabila pekerjaan siswa belum semuanya benar atau baru sebagian yang selesai, maka guru mengatakan, jawaban Anda sudah benar, tinggal alasannya coba dilengkapi. Seperti itu. Sesuai dengan tujuan dan manfaat dari penguatan, yaitu untuk lebih mengefektifkan proses dan hasil pembelajaran, maka dalam penerapannya harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Setiap pemberian penguatan, baik penguatan verbal maupun nonverbal, harus disertai ketulusan dan keikhlasan, semata-mata menghargai perbuatan siswa. Oleh karena itu, setiap memberikan penguatan harus disertai perasaan atau mencerminkan perasaan senang dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menghindari penguatan negatif. Dalam menghindari penguatan, sebaiknya guru harus menghindari dari respon negatif, misalnya kata-kata kasar dan tidak mendidik, cercaan, hinaan, serta isyarat yang menyudutkan siswa. Yang ketiga yaitu kebermaknaan. Jenis dan bentuk penguatan yang diberikan harus memiliki makna bagi siswa, yaitu setiap jenis atau bentuk penguatan yang diberikan baik melalui kata-kata, isyarat maupun bentuk penguatan lain yang sejenis harus dipilih dan disesuaikan dengan makna yang terkandung di dalamnya.
Agar penerapan penguatan mencapai sasaran yang diharapkan, maka dalam pemilihan dan penerapannya, selain harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, juga harus mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu sasaran penguatan. Agar penguatan dapat berjalan secara efektif, maka setiap jenis dan bentuk penguatan yang diberikan oleh guru harus tepat pada sasarannya. Ketepatan sasaran tersebut meliputi dua aspek. Yang pertama yaitu ketepatan jenis atau bentuk penguatan yang digunakan atau verbal atau nonverbal. Yang kedua, ketepatan pada siswa yang akan menerima penguatan tersebut. Kedua, dilakukan dengan segera. Setiap penguatan yang diberikan oleh guru hendaknya dilakukan dengan segera, yaitu memberikan penguatan verbal atau nonverbal, diberikan atau dilakukan bersamaan atau sesaat setelah perilaku belajar atau respon yang ditampilkan oleh masing-masing siswa. Yang ketiga, unsur yang terakhir yaitu penguatan secara bervariasi. Perilaku yang ditunjukkan siswa dari proses dan hasil pembelajarannya meliputi 3 unsur, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Sikap, dan ketiga, keterampilan. Ketiga jenis perilaku hasil belajar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, dan oleh karena itu, maka jenis maupun bentuk penguatan yang diberikan oleh guru pun harus disesuaikan dengan karakteristik perilaku belajar yang ditunjukkan oleh siswa itu sendiri agar lebih bermakna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.